Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Syahbirin disebut terlibat korupsi berkaitan dengan pengadaan 3 proyek pembangunan di wilayah Kalsel. 3 proyek itu diantaranya pembangunan lapangan sepak bola, gedung samsat terpadu, dan pembangunan gedung kolam renang di wilayah Kalimantan Selatan dengan total nilai mencapai 54 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan KPK menemukan barang bukti sebesar 1 miliar rupiah yang akan dikirimkan kepada Gubernur Kalsel yang dimasukkan dalam kardus coklat. Selain Syahbirin, dalam kasus ini KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya, mulai dari Kepala Dinas PUPR Kalsel, Kepala Bidang Cipta Karya Kalsel, hingga pihak swasta. Dari ke-7 tersangka, Gufron mengaku KPK baru berhasil mengamankan 6 tersangka, sementara sang Gubernur Syahbirin masih belum bisa diamankan. Gufron menyebut pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Ya ini nih orang-orang ini yang darah nggak maju nih. Sebelumnya KPK mengamankan 6 orang terkait operasi tangkap tangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Disita uang tunai 10 miliar rupiah. 6 orang ditangkap dalam OTT KPK di lingkungan Provinsi Kalsel, tiba di Gedung Merah Putih KPK Senin malam sudah mengenakan rompi tahanan. Mereka terdiri dari 4 orang penyelenggara negara dan 2 orang dari pihak swasta. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai 10 miliar rupiah yang diduga merupakan suap. OTT yang dilakukan KPK diduga terkait kasus dugaan korupsi mengenai pengadaan barang dan jasa. Bu, mobilnya di sini, Bu. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan kronologis operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Kasus ini bermula dari dugaan adanya rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, KPK menetapkan 7 tersangka, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur. Jadi kegiatan ini bermula dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang dan jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Bahwa terdapat beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR dalam hal ini kepala dinasnya yaitu saudara SOL melalui Kabid Cipta Karya saudara YUL melakukan plotting penyediaan sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana ataupun pemenangnya untuk melaksanakan proyek tersebut adalah saudara YUD bersama AND, yaitu untuk beberapa pekerjaan. Pertama, A. Pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia PBJ-nya yaitu terpilih PT WKM dengan nilai pekerjaan sebesar 23 miliar 248 juta 949.136 rupiah. Kedua, pembangunan kantor atau gedung samsat terpadu dengan penyedia terpilih yaitu PT HIU dengan nilai pekerjaan sebesar 22 miliar 268 juta 20.250 rupiah. C. Pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih yaitu CV BBB dengan nilai pekerjaan sebesar 9 miliar 178 juta 205.930 rupiah.
Hakim Pengadilan Negeri Sampang Aji Prakoso menangis di depan jajaran Komisi 3 DPR RI saat menyampaikan kondisi perekonomian hakim saat ini. Momen ini terjadi di tengah rapat audiensi Komisi 3 DPR bersama Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pagi tadi. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan, Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis, menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya, kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal. Ya, orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali, kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami, itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai. Posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya, rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata. Sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Kepada pemerintah, hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142% setelah tidak adanya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada momen menarik saat audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR yang tengah membahas kesejahteraan hakim. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun menegaskan akan mensejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya
menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara, marilah kita bersatu, kita benahi negara kita, kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak pada kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu, yang kuat bantu yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar saya. Sementara itu Presiden Joko Widodo juga turut menyikapi tuntutan yang disampaikan para hakim se-Indonesia. Ia menyebut pihaknya masih mengkaji dan melakukan kalkulasi bersama sejumlah kementerian terkait, mulai dari Kemenpan RB, Kemenkumham, dan Kementerian Keuangan. Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi. Hak dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Sudah 12 tahun berlalu, namun belum ada perubahan gaji maupun tunjangan. Dan pemirsa, berikut besaran gaji dan tunjangan para hakim. Besaran gaji hakim berbeda-beda bergantung dari masa kerja. Gaji pokok hakim diawali dari gaji PNS golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun yang mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.064.000 per bulan. Sementara hakim dengan golongan tertinggi yaitu 4E menerima gaji Rp4.978.000 per bulan. Selain gaji, hakim juga mendapatkan tunjangan yang bervariasi bergantung dari jabatan dan lokasi. Selain itu, hakim menerima tunjangan uang kemahalan yang juga bervariasi berdasarkan zona kerja. Tunjangan kemahalan adalah tambahan gaji sebagai antisipasi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, membeberkan total investasi IKN hingga saat ini telah mencapai angka Rp58 triliun. Jokowi menambahkan pemerintah menyeleksi setiap investor yang masuk. Pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur masih terus berlanjut. Presiden Joko Widodo mengatakan tetap yakin dapat mengejar target investasi swasta di IKN mencapai Rp100 triliun meski pergantian tahun sudah semakin dekat. Walaupun investasi di IKN saat ini masih setengah dari target, namun Presiden Jokowi optimistis target investasi di IKN dapat tercapai pada tahun 2024. Jokowi membeberkan total capaian investasi hingga saat ini sudah mencapai angka Rp58 triliun dan itu merupakan angka yang besar. Ia juga menambahkan pemerintah menyeleksi setiap investor yang masuk. Karena yang masuk itu sebenarnya banyak, hanya perlu diseleksi kan. Serius enggak? Serius baru diberi peluang. Dan kita memang memilih
Jadi tidak semua langsung boleh masuk, semua boleh investasi, semuanya lewat seleksi. Dan memang benar angkanya 58 triliun. Tapi itu angka gede banget loh. Duit gede loh 58 triliun. Sebelumnya, Otorita IKN menargetkan investasi swasta atau yang bukan berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) masuk 100 triliun rupiah tahun ini. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Permana, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan Sido Malam, pemirsa. Isu pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Prabowo dan Mega dijadwalkan akan bertemu sebelum pelantikan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Ziarah ke makam Bung Karno sering dilakukan Megawati dan keluarga jelang momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri dan juga agenda politik. Karena itu, momen ziarah ini dikaitkan dengan rencana pertemuan Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang masih dirahasiakan waktu dan juga tempatnya. Pertemuan merupakan hal yang baik, bagian dari silaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Sebelumnya momen hangat terjadi antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai pelantikan DPR, MPR, dan DPD RI 2024-2029. Momen ini semakin menguatkan sinyal pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Puan juga mengungkap akan ada hidangan nasi goreng seperti yang pernah dihidangkan oleh Megawati kepada Prabowo pada pertemuan tahun 2019 lalu. Hal senada juga disampaikan Prabowo Subianto. Prabowo menyebut pertemuannya dengan Megawati akan terlaksana sebelum hari pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Isu pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Bahkan Prabowo juga diisukan sudah menyiapkan kursi menteri bagi PDI Perjuangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengaku senang karena proses transisi ke pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto berjalan dengan mulus. Jokowi menceritakan Prabowo kerap aktif mengikuti sejumlah rapat, baik itu rapat terbatas hingga rapat paripurna semenjak ditetapkan KPU RI sebagai presiden terpilih. 11 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir, sehingga
rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Kita ke informasi seputar pilkada. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan dan menyapa warga di Penjaringan, Jakarta Utara Selasa siang. Para warga pun antusias menyambut kedatangan Ridwan Kamil. Mundur. Kamera. Ridwan Kamil tampak menyusuri gang-gang kecil di dalam kampung sambil menyapa dan membagikan topi kepada warga Penjaringan. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga berdiskusi dengan warga serta menyosialisasikan program pasangan Ridwan Kamil Suswono jika terpilih sebagai gubernur. Di antaranya adalah sekolah gratis, dokter keliling, hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW. Pada kesempatan tersebut, warga meminta kepada Cagup nomor urut 1 untuk memperhatikan fasilitas rumah sakit di Penjaringan dan juga meningkatkan layanan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Mensosialisasikan program kerakyatan ya, tentang sekolah gratis swasta di tahun depan insya Allah dimulai, tentang program dokter keliling, tentang program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk RW, insentif-insentif dari RT RW, kemudian Dasawisma, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LKK semua insya Allah juga akan dinaikkan, menyampaikan dokter keliling buat lansia yang kesusahan secara fisik, menyampaikan kredit tanpa bunga, berbunga tanpa agunan buat mereka yang ingin berusaha. Semua diapresiasi oleh masyarakat, tapi khusus untuk wilayah ini ada curhatan, ingin ada rumah sakit daerah untuk golongan menengah bawah yang mudah, dan minta pelayan BPJS jangan menganaktirikan warga yang tidak mampu. Merayakan hari ulang tahun ke-64 Cawagup nomor urut 3 Rano Karno syukuran dengan warga. Selain memotong tumpeng, Rano Karno juga menyiapkan sembako murah untuk warga Lebak Bulus. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Bang Dul merayakan hari ulang tahunnya bersama warga Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Acara ini merupakan ide dari istri dan anak Rano yang juga mengundang warga setempat untuk berkumpul dan makan bersama. Selain makan bersama, Rano yang kini genap berusia 64 tahun memberikan beberapa fasilitas seperti cek kesehatan gratis dan tebus murah sembako dengan harga Rp5.000. Acara ini digelar dengan harapan dapat membantu warga sekitar dan mendengar aspirasi warga secara langsung. Hari ini memang 8 Oktober saya berketepatan usia sudah 64 tahun. Ya disamakanlah dengan kegiatan yang memang harus kita lakukan, yaitu masa kampanye ini. Kita mengundang masyarakat, kita bikin beberapa kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat. Intinya cuma itu sebetulnya. Harapannya apa Bang Dul di ulang tahunnya? Ya kita di sini kan berdoa, pasti saya berdoa, Mbak Dewi berdoa, semua anak-anak juga berdoa, mudah-mudahan ya usia panjang ini atau usia di panjang ini mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja sebetulnya intinya. Khusus buat Pilgub Jakarta? Nggak ada doa khusus untuk. Dari Jakarta kita ke Jawa Timur. Pemirsa, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa mengaku siap menghadapi debat perdana Pilkada Jawa Timur pada 18 Oktober mendatang. Menurut Hovifah, hasil signifikan di Jawa Timur selama dirinya menjabat akan menjadi materi kuat debat perdana mendatang. Menghadapi debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur 2024 yang akan digelar pada 18 Oktober mendatang. Calon gubernur petahana Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa mengaku siap dan tak mempersiapkan hal khusus. Pernyataan ini disampaikan Hovifah usai menghadiri acara Madiun Bersolawat bersama ribuan santri dan jemaah dalam rangka Haul Ponpes Darussalam Mekar Agung bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Desa Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Senin malam. Menurut Hovifah, debat perdana yang mengusung tema kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan, dan sektor pangan telah sukses dilakukannya dengan hasil signifikan di Jawa Timur selama menjabat sebagai gubernur periode 2019-2024 lalu. Insya Allah kita sudah melakukan cukup signifikan
pendidikan yang dalam kewenangan Pemprov kan SMA, SMK. Dan kita alhamdulillah 5 tahun berturut-turut, saya sebut 5 tahun karena sampai dengan Maret 2024 siswa SMA Jawa Timur, Alia Jawa Timur yang diterima perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes tertinggi 5 tahun berturut-turut. Sementara Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak kini masih fokus dengan agenda kampanye di Jawa Timur dan konsolidasi tim pemenangan di wilayah kabupaten kota. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini mengunjungi Pantai Duta Probolinggo. Dalam rangkaian kampanyenya tersebut, Risma melakukan aksi bersih-bersih pantai bersama para nelayan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini menggelar kampanye bersih-bersih di bibir Pantai Duta, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Senin siang. Bersih-bersih pantai dilakukan bersama-sama masyarakat, nelayan, dan juga calon bupati dan wali kota Probolinggo dari Partai PDIP, Zulmi Nur Hasani dan Sri Setio Pratiwi. Bersih-bersih pantai ini digelar sekaligus untuk mendengar keluhan maupun aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya para nelayan. Selain menyejahterakan masyarakat dari segala lini, Tri Risma hari ini juga memiliki program untuk menyejahterakan nelayan. Untuk para nelayan memang sekarang mau nggak mau mereka harus pergi ke tengah. Jadi karena itu nggak bisa kalau dengan hanya perahu-perahu kecil itu. Nah karena itu insya Allah nanti perbaikan para nelayan di Jawa Timur juga akan menjadikan prioritas bagi saya karena sebetulnya potensinya cukup luar biasa. Risma berjanji akan menyejahterakan nelayan dengan cara konkret. Salah satunya adalah memberi bantuan kapal nelayan yang lebih besar. Dengan kapal yang lebih besar, nelayan bisa menangkap ikan lebih jauh dan berpotensi akan mendapatkan penghasilan lebih besar pula. Dari Probolinggo, Hana Perwati, iNews melaporkan. Beralih ke Jawa Tengah, pemirsa, 2 jenderal calon gubernur Jawa Tengah belusukan temui warga. Keduanya belanja masalah yang selama ini menghantui Jawa Tengah. Didampingi sang istri, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, meninjau dan menyapa karyawan salah satu pabrik tekstil di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Andika tegaskan akan pentingnya industri tekstil di Jawa Tengah. Andika juga memberikan perhatian khusus akan berbagai masalah yang dihadapi industri tekstil. Lantaran saat ini industri tekstil memberikan kontribusi sebesar 7,4% bagi pertumbuhan Jawa Tengah. Nah, ternyata memang ya banyak masalah-masalah sehingga beberapa tahun belakangan ini kan ada layoff itu PHK. Macam-macam bentuknya sampai dengan yang misalnya diliburkan tapi tanpa digaji. Jadi ini adalah salah satu PR bagi kami supaya kami juga bisa gimana caranya mencarikan solusi. Sementara lawannya, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, telah bersiap hadapi debat Cagup-Cawagup Jawa Tengah. Bahkan Ahmad Lutfi belusukan temui petani di Desa Sendang, Kendal, Jawa Tengah. Para petani menyampaikan sejumlah permasalahan yang selama ini dihadapi, diantaranya terkait distribusi pupuk subsidi, penggunaan kartu tani, dan pembagian pupuk berdasarkan zonasi. Ahmad Lutfi soroti pembagian pupuk yang hingga kini masih kurang masif. Bila terpilih nanti, Ahmad Lutfi akan fokuskan untuk peningkatan kesejahteraan petani. Tim Liputan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkap setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dirinya langsung pulang ke kediaman pribadinya di Solo pada sore harinya. Terkait kemungkinan mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR, Jokowi membuka peluang tersebut. 20 Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan akan memimpin dalam 5 tahun ke depan. Presiden Joko Widodo mengungkap setelah pelantikan Prabowo, dirinya akan pulang ke kediaman pribadinya di Solo pada sore harinya. Dirinya juga mengatakan keinginan sederhananya untuk beristirahat setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Mengenai kemungkinan dirinya mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR,
Jokowi membuka peluang tersebut. Setelah tanggal 20 Oktober, Pak, tanggal 20 Oktober Bapak akan pulang ke Solo atau bagaimana, Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan, Pak? Setelah pensiun, setelah lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain, Pak? Ada kegiatan terus yang akan Pulang ke Solo dulu. Liburan Pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Bapak. Tidur. Sementara itu, rumah pensiunan Presiden Joko Widodo di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah saat ini masih dalam proses pembangunan. Sejumlah pekerja terlihat masih menyelesaikan pembangunan rumah yang berlangsung sejak bulan Juli 2024 lalu. Rumah berdiri di lahan seluas 112.000 meter persegi. Rumah ini diberikan oleh negara kepada calon mantan presiden sebagai hadiah. Pemberian rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014.